Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Indonesia patut waspada akan potensi gempa besar dari patahan megatrust di Selat Sunda. Hal ini dikarenakan saat ini Indonesia telah memasuki ujung siklus kegempaan, sehingga bisa terjadi kapan saja hingga rentang 20 tahun ke depan. Indonesia patut mewaspadai akan potensi gempa besar dari patahan megatrust di Selat Sunda. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas menjelaskan, patahan megatrust di selatan Jawa dan Sumatera telah menyimpan energi besar yang harus dirilis. Dari catatan kegempaan, gempa besar terjadi setiap 200 tahun sekali, di mana saat ini Indonesia telah memasuki ujung siklus selanjutnya, yakni di tahun 2000-an. Berdasarkan data Global Navigation Satellite System, potensi gempa bermagnitudo 8 hingga 9 terlihat berada di selatan Jawa dengan tsunami yang bisa menjalar lewat Selat Sunda. Dari kawasan Pelabuhan Ratu dengan potensi tinggi tsunami mencapai 20 meter, menuju ujung Kulon, Merak, bahkan Jakarta dalam waktu 3 jam dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Terjadi gempa yang besar, nah inilah tsunami yang akan terjadi ya modelnya ya. Nah tsunami-nya itu bisa menjalar ke pesisir pantai selatan Jawa Barat, Banten hingga ke Sumatera, Lampung dan Sumatera bagian selatan ya. Nah setelah kira-kira 2 jam lebih atau mendekati 3 jam, nah itu akan sampai di Jakarta dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter ya tsunami-nya. Ini artinya apa? Jika terjadi tsunami 1 meter atau 1,5 meter, mendekati ke istana ini bisa kena. Guna mengantisipasi potensi besar patahan megatrust, ada 2 langkah mitigasi yang bisa dilakukan, yakni struktural dan non-struktural. Secara struktural, Heri mengapresiasi upaya pemerintah yang terus menyiapkan sistem peringatan dini. Sementara itu, mitigasi non-struktural yakni edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi megatrust harus dibangun, termasuk menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi. Heri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi kebencanaan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lalu bagaimana program mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi potensi gempa dari patahan megatrust dan juga tsunami. Kami akan bahas hal ini bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Mas Aam. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, Mas Aam, kita sedang berdiskusi, ada wacana yang kembali muncul. Ini mungkin menyusul gempa yang kemarin terjadi di Banten 3 hari lalu, kemudian Tonga kemarin juga menyebabkan tsunami, ada gempa akibat letusan gunung api di bawah laut. Kalau kita bicara wacana yang sudah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini, megatrust Selat Sunda, apa mitigasi yang disiapkan oleh BNPB? Ya, kalau kita berbicara mitigasi yang harus kita siapkan, tentu saja kita melihat ke belakang dari pembelajaran beberapa kasus yang sudah kita alami di sekitar Selat Sunda, misalkan di Krakatau jauh sebelumnya 1883, kemudian 2 tahun yang lalu sepertiga badan Gunung Krakatau yang kolaps juga menimbulkan tsunami di sepanjang pesisir Banten dan Lampung. Ada beberapa hal yang mungkin menjadikan pembelajaran kita. Sebenarnya kalau kita berbicara apa yang harus kita lakukan, tentunya ada 3 hal: mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Tadi sudah disampaikan, mitigasi ada struktur, non-struktur, kesiapsiagaan berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa merespon kalau peringatan dini disampaikan, dan peringatan dini pun ada tantangan baru. Selama ini kita membangun peringatan dini kita untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa. Ternyata di 2018 kasus Palu dan Krakatau kita mulai menghadapi fenomena baru, ada tsunami yang
kadang sangat cepat dari sistem peringatan dini kita bisa memberikan informasi sampai ke tsunami yang tidak dibangkitkan oleh gempa. Nah, untuk menyikapi potensi yang ada di Selat Sunda Megatrust, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tentu saja ketika kita berbicara pemodelan, kita berbicara estimasi, memang data harus kita verifikasi, validasi secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian tentang potensi atau karakteristik segmen megatrust di selatan Jawa hingga saat ini sebenarnya sangat minim ya, sangat minim. Sehingga kita masih meraba-raba sebenarnya karakteristik perulangannya sekali berapa ratus tahun, kemudian mekanismenya seperti apa, itu masih menjadi tantangan buat peneliti kita. Nah, khusus untuk bagaimana meresponnya, karena kita ketika kita bicara tsunami, kita harusnya tidak fokus pada ancamannya, fokusnya kepada mitigasinya. Ada beberapa regulasi yang harus kita pakai. Pertama, kita punya PP 51 2016 tentang penataan kawasan pesisir, khususnya sempadan pantai. Ini sangat penting karena ketika kita berbicara mitigasi struktur atau non-struktur, ruangnya harus ada dulu. Misalkan kita mau membangun vegetasi pantai, kita mau membangun misalkan kondisinya saat ini di wilayah pesisir seberapa siap, Mas Aam? Kalau kita melihat kasus 2018 kemarin, maka penataan ruang kawasan pesisir ini perlu kita evaluasi. Artinya masih banyak kawasan-kawasan pesisir kalau kita melihat di sepanjang Anyer, sepanjang selatan Lampung yang konsepsi sempadan pantainya belum optimal untuk dilakukan. Sempadan pantai bukan berarti misalkan dalam jarak 100 meter tidak boleh ada aktivitas sama sekali, bukan begitu. Boleh nggak kita punya hotel di pinggir pantai? Boleh, asalkan hotelnya memenuhi kriteria-kriteria yang bisa menyelamatkan wisatawan atau tamu ketika ada tsunami. Misalkan pengalaman kita di 2018, ada hotel-hotel di sepanjang pesisir yang cuma punya 1-2 lantai, sehingga lantai 1 dan lantai 2 itu full digunakan untuk kamar pengunjung. Ketika ada tsunami yang kita tidak ketahui datangnya karena tidak ada gempa di 2018, kita nggak bisa mengevakuasi pengunjung ini. Artinya kalau kita akan membuat kawasan wisata di sepanjang pantai, maka bangunan-bangunan kemudian hotel-hotel kita harus dibangun dengan prinsip-prinsip bangunan hotel yang tahan tsunami. Baru kemudian kita berbicara jalur evakuasi dan lain-lain. Iya, baik. Mas Aam, soal potensi gempa megatrust bisa sampai 8 atau 9 magnitudo, 8,7 magnitudo kabarnya. Tentu kita paham keilmuan belum bisa diprediksi secara akurat begitu ya, kalau potensinya, waktunya kapan, besarannya kapan. Tetapi kalau itu terjadi akan menyebabkan tsunami, bahkan sampai masuk ke ibu kota, bahkan sampai ke Istana Presiden, kira-kira 1 meter. Seberapa kuat tinggi tsunami atau gelombang 1 meter itu, Mas Aam? Ya, kalau kita berbicara secara fisis penjalanan tsunami, pertama ketika dia dibangkitkan di laut dalam, maka dia punya kecepatan yang sangat tinggi. Artinya kita menganalogikan kalau dalam sains tsunami itu sekitar 700 sampai 800 km per jam, hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Ketika dia masuk kedalaman intermediate sampai 200 meter, itu berkurang, sampai kemudian di perairan dangkal, itu makin berkurang kecepatannya. Karena apa? Karena mulai ada friksi dengan dasar laut. Nah, ketika kita lihat ada tsunami yang dibangkitkan di lepas pantai selatan Selat Sunda, kemudian dia masuk ke celah kecil di Selat Sunda yang saat ini menjadi batas penyeberangan antara Jakarta dan Lampung. Ini kemudian membuat bottleneck yang ketika gelombang ini keluar dari situ, dia sudah berhadapan dengan perairan dangkal. Ketika gelombang tsunami menjalar di perairan dangkal, maka secara fisis dia kecepatannya akan berkurang. Kalau kecepatannya berkurang, maka energi kinetiknya pun akan berkurang.
Tetapi tentu saja ketika kita berbicara impact dari tsunami, ada dua komponen yang paling menentukan. Pertama tinggi, kedua kecepatan. Jadi dua hal ini perlu kita asesmen secara detail, karena ketika tsunami masuk ke daratan, dia juga akan menghadang obstacle-obstacle, yaitu rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pantai. Ini juga akan mengurangi daya gempur dari atau daya hancur dari tsunami itu. Jadi ketika kita berbicara estimasinya mungkin sampai ke istana, ini pun kemudian harus kita evaluasi ulang ya, karena bergantung skenario dan lain-lain. Baik, Mas Aam, satu lagi yang juga beberapa waktu terakhir ini membuat resah, apalagi kemarin ada gempa gunung bawah laut di Tonga, ada kabar juga ada gunung-gunung vulkano, gunung-gunung berapi yang ada di perairan Indonesia. Itu bagaimana, Mas Aam? Ya, ini membangkitkan kembali kewaspadaan kita bahwa kita punya setidaknya 8 gunung api, 6 diantaranya merupakan gunung api aktif di bawah laut. Kami di BNPB sudah mulai menginisiasi kerjasama dengan PVMBG untuk benar-benar melihat potensi letusan, karakteristik letusan yang bisa dibangkitkan oleh gunung api bawah laut kita ini. Kemudian kita akan coba simulasikan bagaimana potensi impact-nya dari beragam skenario letusan, kemudian bagaimana bentuk karakteristik gelombang tsunami dari ragam tipe letusan yang bisa terjadi di 6-8 gunung ini. Mayoritasnya memang di Maluku dan Maluku Utara, dan ini merupakan pulau gunung api, ada masyarakat di situ, ada penduduk di situ, ada mata pencarian penghidupan di situ. Kita akan coba asesmen secara lebih detail potensi risikonya seperti apa dan bagaimana peringatan dini yang memang sesuai dengan karakteristik itu. Karena berbeda dengan mekanisme tsunami yang dibangkitkan oleh gempa. Kalau dibangkitkan oleh gempa, setidaknya kalau peringatan dininya nggak sampai, kita punya getarannya untuk warning kita pertama. Sedangkan kalau untuk gunung api, terkadang dia bisa kolaps, terkadang dia bisa membangkitkan tsunami tanpa ada letusan sama sekali. Hal-hal seperti yang terjadi di 2018-2019 di Krakatau ya, Mas Aam ya? Benar sekali. Jadi tanpa ada letusan signifikan, badan gunung itu kolaps dan membangkitkan tsunami. Ini yang menjadi perhatian masih kita dalam untuk proses merancang studi. Iya, studi ini lebih ke practical study sebenarnya, bagaimana hal-hal praktis yang memang bisa kita implementasikan menjadi kebijakan, tetapi secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Mas Aam, kita akan follow up lagi, kita akan update lagi mungkin nanti di waktu yang lain perbincangannya. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Abdul Muaris sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.